Halo guys, selamat pagi. Eh, di sini kami akan membedah salah satu media sosial yang digunakan kebanyakan orang di muka bumi ini, di seluruh penjuru, yaitu sosial media video YouTube. Di sini kami akan membedah kelemahan kelebihan aplikasi YouTube yang menurut pandangan saya sendiri, jadi jangan disalah sangkakan ya guys. Nah, perkenalkan, saya Widianto dan teman saya Haikal Putra. Jadi let's go, check it out. Kita lanjut ke pembahasannya. Mas Widi, Ya. saya akan bertanya mengenai pengalaman Anda secara pribadi tentang sosial media yang bernama YouTube atau aplikasi YouTube. Bagaimana pengalaman Anda mengenai YouTube? Jadi yang pertama, saya mengenal YouTube itu ketika pertama membeli HP yang sudah bisa menggunakan YouTube, yaitu pada tahun 2018 ketika saya SMP. Itu saya masih di umur 15-16 tahun. Di situ saya mencari sesuatu informasi yang tidak saya dapatkan di kehidupan nyata saya, yaitu seperti belajar memasak, terus belajar berlatih game, karena saya memiliki hobi ngegame. Jadi saya belajar ilmu di game. Terus ketika SMA saya juga sudah mengupload, sudah sempat membuat channel YouTube, bahkan sudah mencapai 4.000 penonton ketika itu. Tapi saya tidak melanjutkan karena jiwa malas saya yang keluar di situ. Jadi tidak saya lanjutkan dan berhenti. Sekarang pun akun YouTube-nya hilang. Terus pertama itu SMA, bahkan saya mengupload tugas dari guru SMA, disuruh untuk mengupload ke YouTube berupa short video yang sekitar 30 detik sampai 1 menit. Beberapa kali saya sudah membuat akun YouTube, dan view yang paling tinggi itu di akun YouTube saya terakhir itu 4.000 penonton, pencapaian yang cukup tinggi. Kenapa tidak dilanjutkan YouTube-nya? Kan itu kan bisa menghasilkan. Yang pertama itu saya tadi bilang, karena jiwa malas saya yang masih keluar lah, jiwa malas saya keluar. Terus yang kedua, saya merasa gimana ya, saya merasa patah semangat karena pada waktu itu handphone yang saya gunakan untuk mengedit video itu masih belum support, masih ya bisa dibilang di bawah rata-rata lah. Kalau orang nonton pun malas, karena editannya masih sekedar standar. Dan sekarang udah upgrade, ya sudah upgrade handphone yang lebih tinggi sedikit. Saya tahun kemarin sempat kepikiran buat mulai YouTube lagi, cuman bingung mau buat konten apa.
buat konten apa di situ, buat buat konten apa, idenya gimana, sama siapa, apakah sendiri, ya masih gitulah, masih meraba-raba. Tapi saya juga di TikTok aktif sekarang. Eh, di sana karena videonya lebih short, dan di TikTok itu view-nya gampang dicari karena random orangnya, nggak seperti di YouTube. Dia ada kelas-kelasnya, misal kelas game, kelas apa yang lainnya, kelas masak, kelas apa, dia ada sendiri penontonnya. Nah kalau di TikTok itu lebih mudah. Sebenarnya saya pengen upload short video di YouTube. Di situ kan untuk monetize sekitar berapa juta penonton minimal untuk bisa dimonetisasi, karena saya juga ingin mencari penghasilan tambahan di tempat lain. Jadi begitu cerita pengalaman Buru nampung kan. pengalaman YouTube saya. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus apa kelebihan dan kelemahan serta implikasi dalam pengaruh kehidupan Anda sehari-hari? Menurut saya di TikTok itu kelebihannya banyak. Yang pertama, di situ kita bisa di YouTube itu bisa membuka lowongan pekerjaan. Mungkin ya kalau orang yang konsisten, dia pasti ada penghasilan dari YouTube itu. Buka lowongan pekerjaan. Terus kelebihannya mungkin bisa menyebarkan informasi dimanapun, bisa dicari, maksudnya bisa didapatkan semua orang. Di YouTube itu nggak susah lah untuk mencari informasi di YouTube. Kadang bisa jadi hiburan juga buat orang, buat banyak kelebihannya. Kayak apa, kita bisa dengerin podcast yang sekarang ini yang sedang saya lakukan. Musik. Bisa mendengarkan musik. Banyak kelebihan yang ada di YouTube. Saya yang paling mikir itu buka lowongan pekerjaan, karena zaman sekarang tuh ketika anak kecil ditanyain pengennya cita-citanya jadi apa, dia jawab pasti, oh pengen jadi YouTuber seperti ini, seperti Atta Halilintar, No Limit, Om Deddy Corbuzier, Just No Limit. Apalagi di YouTube itu sekarang sudah meraba ke dunia yang lebih lebar lagi lah, seperti televisi sudah masuk ke YouTube. Bahkan brand-brand besar kebanyakan sudah masuk ke YouTube untuk mengiklankan brand mereka di YouTube. Nah, jadi YouTube itu memiliki banyak kelebihan dan juga kekurangan. Menurut saya kekurangan di YouTube itu cukup bisa diperbaiki lah. Yang pertama itu menurut saya kekurangan dari YouTube yaitu tidak adanya pembatasan waktu penggunaan di YouTube, karena di situ hiburan, jadi semua orang dapat menggunakan YouTube sepuasnya sampai mereka bosan, sampai mereka mungkin nggak mau buka YouTube lagi. Mereka mau sampai kapanpun
sampai seterusnya bakal bisa menggunakan YouTube. Nah, terus yang kedua yaitu tidak adanya pembatasan usia. Walaupun di YouTube itu ada video pembatasan, yaitu sekitar umur video yang 13 ke atas, terus yang di bawah umur itu ada pembatasan dengan penggunaan akun. Tapi di situ bisa diakalin dengan apa? Dengan pendaftaran akun yang akan kita buat di YouTube. Nah, terus sepengalaman saya waktu itu masih di bawah umur, di 15-16 tahun. Di situ juga kontennya kadang ada yang konten sensitif, konten 18 plus yang tidak sengaja lewat di beranda saya masih bisa menonton karena tidak adanya penyaringan konten kreator untuk penyaranan video yang bakal ditonton ketika umur segini. Hanya pembatasan itu yang umur di bawah 13 tahun. Jadi kadang kita bisa menonton konten yang berbau hal 18 plus ke atas lah. Walaupun di situ di YouTube juga ada konten, maksudnya ada pembatasan dari konten yang maksudnya yang vulgar dan berlebihan, yang tidak pantas ditonton untuk umum. Di situ biasanya dari pihak YouTube mereka biasanya melakukan dolar kuning yaitu berarti ketika kita memonetisasi kita dapat penghasilan dari video itu. Nah, ketika melakukan video yang kena dolar kuning, di situ bakal uangnya tidak cair, tapi biasanya konten kreator bisa melakukan bisa melakukan banding ke pihak YouTube untuk mengajukan banding agar dapat dimonetisasi kembali. Yang selanjutnya itu implikasi di kehidupan. Implikasi di kehidupan saya itu banyak. Yang pertama, saya sedikit suka memasak. Sedikit, nggak banyak. Saya biasanya ketika liburan kuliah banyak nyoba hal baru, misalnya masak. Saya kan dulu belum bisa membuat donat. Saya belajar dari YouTube, kita nonton, pelajari, lalu buat, walaupun gagal, tapi itu implikasi di kehidupan nyata yang bisa saya pelajari, informasi yang tidak saya ketahui, yang tidak saya pahami, saya bisa mencari di YouTube. Lalu biasanya kadang saya misal beli baju, saya mencari review, pembahasan brand tersebut, bagaimana compare ke brand lain yang sesama kelasnya. Saya bisa mengetahui maksudnya mana yang lebih baik buat pandangan saya, agar mana sih yang cocok buat saya, yang sesuai harga, sesuai kelasnya, yang masuk ke saya, yang bisa saya gunakan. Nah, terus yang ketiga, game. Saya belajar di game, saya belajar di YouTube tentang game ini, bagaimana penggunaannya. Saya belajar itu dari nonton YouTube sebuah konten, lalu saya
pindah ke game, berlatih, lalu main, akhirnya saya bisa. Terus implikasi yang terakhir, saya di sini menyukai sebuah otomotif, yaitu motor Vespa klasik. Saya kan masih orang awam nih, masih muda lah, belum tahu ilmunya, belum mengetahui seluk beluk Vespa, bagaimana sejarahnya, bagaimana ketika menangani motor Vespa ketika rusak di jalan, ketika kita bertemu dengan sesama anak Vespa di jalan. Saya pemula, saya tidak tahu itu. Nah, saya belajar, saya implikasikan di kehidupan nyata, yaitu dari YouTube. Misal, saya dulu nih belum tahu kalau sama anak Vespa di jalan harus saling nyapa. Sudah dari dulu lah, sudah sejarahnya dari dulu sudah ada. Nah, saya dulu masih awam, belum tahu. Ketika tahu, gini, berarti kita harus saling nyapa di situ. Terus bagaimana menangani motor Vespa ketika mogok di jalan. Misal biasanya hal sederhananya, kalau enggak, yang paling simpel, kalau enggak bensin habis, biasanya ya businya bocor. Bocor itu businya banjir, basah. Saya dulu belum tahu bagaimana cara mengatasinya. Akhirnya saya implikasikan, saya belajar, cari di YouTube video tentang pembahasan bagaimana menangani motor Vespa yang ketika rusak, bagaimana mogok di jalan. Pokoknya hal itu yang saya implikasikan di kehidupan nyata. Masa ngomong ya. Menurutnya apa sih? Pengaruhnya, berarti itu ya pengaruhnya dalam kehidupan Anda sehari-hari sih. Berarti kita jadi bagaimana pengaruh keseluruhan itu terhadap Anda? Bagaimana pengaruh keseluruhan itu pada Anda? Menurut saya pengaruhnya YouTube cukup baik di kehidupan saya. Saya banyak belajar dari sebuah konten. Bahkan di short, kadang saya buka short video YouTube, saya di situ banyak belajar. Kadang ada informasi yang saya tidak ketahui, sejarah yang saya tidak ketahui, saya dapat ilmu dari situ tuh. Saya mengetahui, misal mitos-mitos yang ada di Indonesia kadang ada. Terus pembahasan sebuah film, rekomendasi film saya dapat kadang dari short video, dari konten-konten orang yang menyarankan, coba tonton video ini, rekomendasi film-film ini bagus. Terus di situ saya pengaruh terhadap kehidupan saya itu banyak menambah ilmu ke saya, karena saya termasuk Gen Z. Kebanyakan Gen Z itu udah meninggalkan televisi. Nah, mereka kadang biasanya ke TikTok, kalau enggak ke YouTube. Jadi di YouTube itu banyak informasi yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya pelajari, yang bisa saya kembangkan. Apa yang baik, apa yang enggak, apa yang harus dijauhi, apa yang harus didekati ketika saya belajar di YouTube, video YouTube. Nah, terus banyak di situ saya juga mengalami banyak kejadian lucu di
di YouTube, yaitu ketika saya mencoba masakan sendiri, yaitu membuat donat. Saya mengalami penyesalan karena saya lebih dari 10 kali belajar masak donat, membuat donat, tapi gagal, dan akhirnya saya menyerah. Di situ membuat donat, terus banyak pengalaman, banyak pelajaran, banyak informasi, banyak yang saya belajar, terutama dari segi YouTube-nya, karena saya sempat mempelajari YouTube, dan bahkan teman-teman saya sudah banyak yang mulai menjadi konten kreator di YouTube. Saya banyak belajar di situ bagaimana mengembangkan konten agar bisa mendapatkan view, terus yang penting kita konsisten di situ dalam pembuatan video. Kalau bisa 1 minggu ya 2 kali, 3 kali konten kita harus dapat, karena kita masih di awal. Kita harus menarik orang agar dapat kita dapat menarik orang ke dalam konten kita. Nah, terus banyak juga biasanya saya sharing juga dengan teman, misal ketika game, yaitu MPL yaitu sebuah franchise liga franchise Mobile Legend, yaitu sebuah game mobile yang saya gunakan. Di situ juga saya biasanya nonton dengan teman lewat YouTube. Kadang kami juga bercanda. Ketika tim yang kami dukung itu kalah, kami bakal main gimana ya, bercanda lah, maksudnya tuh bisa ngeceng. Kalau orang zaman sekarang bilang ngecengin, apa sih ngecengin? Saling ejek ya, itu kami kadang saling ejek, bercanda, saling bercanda di situ ya guys ya. Jadi ya banyak hal positif negatif yang mungkin yang saya dapatkan, tapi bagaimana cara menerapkan di kehidupan nyata itu yang banyak saya dapatkan dari YouTube. Jadi itu guys, pembahasan pribadi saya, menurut saya, pendapat saya sendiri tentang kelebihan kelemahan, terus implikasi di kehidupan nyata dari YouTube kepada saya, terus apa yang bisa saya dapatkan di YouTube itu banyak. Jadi banyak belajarnya dari YouTube. Terus saya belajar juga di situ menjadi konten kreator, karena saya dibimbing sama teman saya konten kreator, walaupun ya masih pada baru lah. Saya pun masih pemula banget, karena dulu ketika ngupload YouTube saya masih hanya memiliki 3 konten. Jadi saya mau berusaha kembali buat kembali ke YouTube, belajar lagi tentang konten, walaupun sekarang saya masih sibuk dengan kehidupan saya yang tidak jelas ya guys ya. Jadi selesai sudah konten kami. Bye. Set.